Iya, jangan ditarik. Lagi. Kalau ditarik itu peluang kebukanya banyak di situ. Sih? Peluang kebukanya banyak. Kali ditarik. Jadi momen pas pukul itu di depan di sini. Hak. Nah, ini langsung masuk. Karena di sini kan masih ada triggernya. Wing Chun, 嚴文。Pas kopi termukul, saya begini, ini nggak bisa pakda dalam loh. Jadi saya harus ini ya? Nggak, underlap dong kayak tadi. Ini? Iya. Oke. Kalau misalkan saya pukul, saya begini, komputer nggak bisa underlap. Iya. Karena jaraknya jauh. Ya. Center line-nya kan di sini. Ini center line saya kan, ya kan? Otomatis komputer pakda dalam. Tapi kalau misalkan pas komputer mukul, kemudian saya begini, ngambilnya di underlap. Lapsau bawah. Nah, itu yang kita pakai konsep cisaunya saat menentukan di mana tangan saya berada. Tapi kalau misalkan semuanya itu secara ngotot, komputer nggak bisa membedakan. Oke. Nah, terus satu lagi kok. Waktu misalkan komputer masuk, ini kan mukul nih. Tetapi kan udah ditangkis. Tapi komputer masih ngotot nih, nekan ke depan. Kalau misalkan secara benar, saya akan lepas ini. Jadi pas komputer neken, dan saya akan lepas ke sana. Dan ini akan otomatis belok kok. Kenapa? Karena sudut elbow saya di sini yang akan memaksa ini belok. Tapi kalau misalkan sikut saya di luar dan saya berusaha masuk saat ini tekanan datang, ini nggak akan ngebelok. Itu akan tetap masuk. Nah, itu kenapa pentingnya kita gerakin semua pakai elbow. Oke. Bongsau juga sama. Tadi saya masuk pak dalam pukul. Oke. Kalau itu bongsaunya saya lakukan seperti ini pukul, nggak bisa. Karena ini akan naik. Bongsau itu bukan naik, tapi bongsau itu melingkar. Bentuknya akan spiral. Pak pukul. Nah, bentuknya spiral dia, bukan lift up. Banyak orang bongsau itu selalu begini. Itu nggak bisa dipakai, apalagi dalam konteks seperti tadi. Tapi tadi yang lagi drill itu, aku punya bongsau, bener nggak ininya? Pas drill. Bener sih, bener. Udah nggak gini kan? Kalau dulu kan gini, setiap kali kena, kena sendiri. Iya. Oke. Begitupun yang underlap tadi. Pak pukul. Underlap. Tarik pukul. Nah, kalau saya naik ke atas begini nggak bisa. Tapi saya harus membuat spiral. Jadi pas ditarik, coba lagi, ulang dari awal kok. Underlap. Nah, bentuknya spiral dia. Yang seperti tiap kali kalau cisau Koglen pakai langsung ini. Iya, karena kalau dari bawah ke atas tuh nggak bisa dipakai. Wajar kalau misalkan orang nggak ada yang mau pakai bongsau, karena nggak bisa dipakai dari bawah ke atas geraknya. Dia pasti akan sulit. Akhirnya ditinggal kan. Ditinggal. Sebenarnya bong itu bagus. Oke. Nah, terus terkendala juga dari bawah ke atas itu pasti tenaga kita juga nggak dapet. Mau nggak mau nanti urusannya larinya ke bahu. Padahal nggak bisa. Bongsau itu tidak boleh dari bawah ke atas. Dia harus. Tapi konsepnya bongsau ya, bukan elbow strike ya. Kalau elbow strike ya beda lagi, jangan disamain. Ya, gitu. Yup. Tup.
Ayo, ngotot kakinya. Fleksibel kok kakinya, fleksibel. Jangan nahan. Kan kalau saya mundur begini juga masih bisa, fleksibel aja. Nah, kan fleksibel gitu. Jadi jangan ngunci, kakinya itu jangan ngunci. Kita memang langkahnya Wing Chun setiap kali latihan kan begini, maju. Tapi kalau misalkan memang istilahnya kayak misalkan kayak tadi misalkan pas Kopiter masuk tangkis, pas saya bong misalkan saya kebuang nih, ya ngelengkah aja gitu, jangan nahan. Ya ya, oke. Kalau nahan lebih berabe. Nah cuman problemnya saat kita ngotot bagian tangan, si bahu ini ngunci, biasanya walaupun kita mau bersifat fleksibel, kaki itu akan terpengaruh. Kenapa? Karena titik keseimbangannya goyang. Sama lah kayak saya, misalkan kalau saya begini, saya berdiri biasa, saya nggak grounding nih misalnya ceritanya, pak pukul, terus itu kan kalau saya nggak ngelawan nggak masalah kan, nggak kelihatan apa-apa. Tapi bagaimana kalau saya pakai bong kayak tadi, hilang kan langsung kan, dorong banget, ringan badannya. Tapi kalau misalkan saya pakai grounding, itu lain cerita, susah kan. Dan badan saya masih di sini. Oke. Itu bedanya kok. Dan itu fungsinya kenapa kita stepping, harus membawa konsep Yigi Kim Byung Ma yang ada di Siu Lim Tao. Kalau itu nggak dibawa, percuma. Camkyu latihan, ya juga nggak ada intisari yang diperoleh di sana. Oke. Ini kurang kontrol, yang kiri. Tap, pup, dan ditarik tangannya. Tup. Nah, gitu. Ya, bagus. Beratnya Kopiter ke sana, kayak oleng terus. Cup. Yuk, hop, sikutnya. Sikut sebelah mana? Itu Sini ya? iya. Mundur bisa sih, mundur bisa sih. Underlap. Oh iya. Iya. Kan saya press ke sana, underlap. Sorry. Nah, tangannya jangan begitu kok. Lagi. Ini kan saya pak nih. Ini tangan jangan diginiin. Oh. Ngeblong. Oh. Tetap di sini. Jadi kalau misalkan dari sini saya lepas ke sana, ini bisa tan. Oh, tan. Iya. Oke. Gitu. Kalau bongsao kenapa nggak bisa? Karena badan Kopiter tuh udah ke sana. Ya udah posisinya shifting ke sana. Jalan satu-satunya nyelamatin adalah shiftingnya balik lagi ke sini. Karena untuk ngembaliin center line-nya Kopiter ke arah saya. Kalau di press-nya gini. Oh. Nih. Ya, kalau begini lapsao. Iya, jadi bukan underlap lagi. Iya, gitu. Stop, ambil pakda. Iya. Sikutnya jangan selalu mau keluar. Nah. Stop. Iya.